Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang tidak kalah menarik dengan narasumber dari background yang berbeda. Dan tentu saja ini juga akan menambah pengetahuan kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik kami sekalian. Sesi kedua, narasumber kita adalah Bapak Sejahtera Ginting yang akan menjadi moderator dari Bapak Sejahtera adalah Ketua STEM Kristen Human Indonesia, Bapak Jakaria Sembiring. Untuk ini kami persilahkan dengan hormat untuk Bapak Jakaria Sembiring untuk mengambil sesi 2. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Caca. Seharusnya tadi sebagai moderator ini adalah Wakil Ketua Bidang 3 Pak Haryanta. Hanya tadi pagi ada kebetulan saudara yang kurang sehat sehingga beliau harus pergi ke Binangan. Jadi baiklah saya akan menghandle sesi kedua ini dengan narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita, yakni Pak Sejahtera Ginting. Mungkin sebelum saya melanjutkan kepada beliau, saya akan coba untuk membacakan CV daripada Pak Sejahtera Ginting, di mana Pak Sejahtera Ginting ini lahir di sebuah desa di Tanah Karo, Sugihen, ya. Tahunnya barangkali nanti bisa kita tanyakan kepada beliau. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, yakni di Politeknik USU. Ya, dulu masih Politeknik USU, jurusan elektronika, ya. Jadi satu alma mater dengan saya, satu alumni, ya. Tapi memang beliau ini jauh di bawah saya ini. Kemudian malang melintang di dunia industri, pernah juga di Medan, ya, sebagai staf ahli di MBP, Politeknik MBP dulu dengan almarhum Pak Tenang Balem juga lama sekali dulu berkecimpung. Kemudian dengan perjalanan yang cukup panjang, Pak Sejahtera Ginting akhirnya mencoba untuk mengadu nasib di kota Batam. Ya. Di Batam beliau masuk ke perusahaan-perusahaan yang cukup hebat karena memang kami selalu berkomunikasi. Jadi pernah bekerja sebagai test manager di Batam, ya, tahun 2016 sampai sekarang, bahkan pernah juga 5 tahun di Schneider Electric sebagai Senior Test Development Engineer, kemudian sebagai Senior Test Development Engineer juga di beberapa bagian, ya bahkan sebagai PCI Limited dengan tugas sebagai to develop test station for new project, start from NPI until mass production. Ya banyak perusahaan termasuk ITS Leader, Senior Product Engineer di PT Thomson juga, pernah dari tahun 99 sampai tahun 2008, 9 tahun di PT Thomson. Ya pernah kuliah di Universitas Sumatera Utara dan Politeknik USU. Sudah berkeluarga, tahu saya sebagai mamanya, sebagai kali ibunya sudah punya anak 3 ya Pak Sejahtera. Dan sekarang sudah mendirikan sebuah perusahaan, yakni Ginting Global Technology. Nah, hidup marga Ginting ini ya. Ginting ini memang luar biasa ini. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya nanti akan kita saksikan bagaimana paparan dari Pak Sejahtera Ginting. Mungkin nanti pada saat ada acara tanya jawab, mungkin kita bisa lebih berdiskusi dengan Sejahtera Ginting. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Sejahtera Ginting. Mungkin Pak Sejahtera juga akan saya set sebagai co-host, sehingga bisa langsung mempresentasikan presentasinya. Kami persilakan, Pak Ginting. Terima kasih, Mah, atas waktu dan kesempatan yang disediakan untuk saya untuk memberikan beberapa pengenalan industri yang mungkin akan ada gunanya untuk STM IK Newman ke depannya, bagaimana kita bersaing dalam implementasi teknologi 4.0 ini di industri-industri. Apa sih yang perlu kita ketahui? Apa sih yang perlu kita bawa bekal kita dari kampus untuk berkompetisi di area ini? Oke, saya akan coba share screen. Ya, saya nggak banyak buat presentasinya di sini ya, karena mungkin area yang akan kita bahas ini sangat luas. Sekarang saya itu bekerja sebagai subkon di perusahaan-perusahaan untuk implementasi industri 4.0, di mana dalam proses implementasi itu biasanya mereka punya konsep, perusahaan itu punya konsep, sesuatu yang mau mereka bawa ke customer mereka. Nah,
di situ kita ikut untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi hal-hal yang perlu kita bawa itu adalah apa yang kita bawa dari kampus untuk membantu ya mereka mewujudkan visi mereka. Oke, sekarang kita coba dulu lihat sebentar ya, bagaimana progres proses industri itu sendiri mulai dari industri 1.0, 2.0 sampai 3.0. Dan di mana kita sekarang berada, di mana proses industri itu sekarang. Kadang-kadang banyak visi di luar ya, bahwa sebenarnya industri ini sudah sampai 4.0. Jadi ada semacam ketakutan dari rekan-rekan bahwa bagaimana kita bisa masuk ke suatu sistem yang udah benar-benar kompleks. Gitu. Nah, jadi bekal apa yang perlu kita bawa untuk industri yang udah smart factory, udah smart system, gitu. Apakah cukup dengan bekal-bekal yang kita bawa dari kampus? Apakah cukup dengan teknologi yang kita pelajari dari kampus? Apakah cukup dengan kita mempelajari trigonometri, kita mempelajari konsep-konsep dasar pemrograman, pengenalan tentang sistem database, atau lain sebagainya? Nah, jadi setelah kita masuk ke dalam industri sendiri, kita akan lihat bahwa pada dasarnya mulai dari industri 1.0 di mana mechanization masih dominan ya, sampai industri 2.0 mass production, dalam artian industri 1.0 itu mereka masih melakukannya dengan sangat manual. Industri dari nol mereka sudah melakukan konsep productivity. Jadi mereka sudah menghitung output, sudah melingkan dengan input dan melingkan dengan output, tapi masih saling terpisah. Nah, industri 3.0, disinilah sekarang sistem itu berada. Ya. Jadi dalam sistem industri 3.0 ini, yang kita hadapi di sini, itu adalah mereka sudah menggunakan robot. Robot-robot, udah ada interkoneksi data yang melingkan antara permintaan customer yang demikian jauh sampai ke proses, tapi bukan proses production. Nah, jadi di dalam industri 3.0 ini semua data itu masih terpisah walaupun mereka sudah melakukan suatu proses komunikasi data. Jadi dan sekarang semua sistem itu pada dasarnya masih di stuck di industri 3.0. Nah, kesempatan yang kita punyai sekarang untuk masuk ke sistem industri movement ke industri 3.0 ke 4.0 ini sebagai IT team adalah di infrastruktur. Kenapa kita poin di infrastruktur menuju 4.0 itu tadi? Karena semua proses di 4.0 ini adalah udah masuk ke software. Jadi udah sistem integrasi. Jadi di 3.0 itu adalah kita prepare hardware, hardcore infrastruktur yang akan mensupport industri 4.0 itu sendiri bisa bekerja. Jadi tanpa movement dari industri 3.0, tanpa infrastruktur yang kita bangun, itu akan stuck di 3.0. Jadi apa sebenarnya kendala yang mereka hadapi di industri 3.0 yang perlu kita masukin areanya adalah ya di situ ada disconnected data antara supply dan output. Nah, jadi dalam disintegrasi data itu seperti apa format data yang mereka mau, yang mereka butuhkan untuk mengubah suatu data menjadi informasi, disitulah sistem yang bisa kita kerjakan untuk mereka. Jadi saya nggak akan banyak fokus ke konsep-konsep di sini, tapi cenderung akan ke implementasi. Kenapa ke implementasi? Karena itu yang saya hadapi dan itu yang saya butuhkan dari lulusan sebuah perguruan tinggi untuk mensupport proses konversi 3.0 ke 4.0 itu sendiri. Ya. Jadi seperti apa sebenarnya permintaan dari customer ya. Jadi untuk implementasi ini kita masih punya peluang yang sangat besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Permainnya sangat terbatas. Saat ini di Batam itu untuk lokal baru ada beberapa tim. Tim itu yang dari Medan bisa dibilang baru saya. Yang kompetisi yang kita punya itu rata-rata dari luar negeri, Singapura, Malaysia, dan China. Dan kita punya gain secara wilayah bahwa kita lebih dekat dan kita bisa support mereka setiap saat dan kapan dan bagaimanapun mereka mau. Jadi rata-rata permintaan dari industri itu terhadap solusi
yang berhubungan dengan data ya. Jadi seperti inilah konsep industri yang mereka minta saat ini. Nah, ini salah satu dari customer yang ada di Batam. Ya. Mereka membuat suatu proses production, di mana proses itu akan mulai dari tes pertama, ya, masuk ke tes kedua, masuk ke dia di sini ada dibagi lagi, ya, dan di sini ada 3 sistem tes lagi. Dan ini akan diselek berdasarkan mana yang ready saat itu. Nah, jadi konsep yang kita mesti tawarkan ke mereka itu adalah bagaimana membawa data itu dari masing-masing tes ini ke server. Jadi di sini skill yang kita butuhkan itu adalah mengenal data itu sendiri, ya. Bagaimana sih data itu diproses oleh sistem ini, ya. Kita pilah-pilah datanya, mana data yang akan berguna untuk proses selanjutnya, ya. Jadi data itu bagaimana seorang mahasiswa mengenal data, memilah-milahnya dan memasukkannya ke dalam suatu database, ya. Dari database itu akan diproses lagi oleh tes selanjutnya, proses selanjutnya. Bagaimana sistem selanjutnya akan mengambil keputusan, ya. Bagaimana sistem selanjutnya akan mengambil keputusan berdasarkan data yang diterima dari proses sebelumnya. Dan ini semua data ini akan disimpan dalam suatu server, ya. Server ini yang akan memberikan keputusan informasi terhadap orang-orang yang mengambil keputusan dalam sistem itu. Jadi konsepnya yang perlu yang saya hadapi itu adalah tim yang selalu saya cari yang bisa mewujudkan bagaimana konsep-konsep test requirement dari customer itu sendiri dan diterjemahkan ke dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oleh customer kita. Secara flow, jadi proses perlu juga suatu perusahaan perguruan tinggi itu mengenal suatu proses industri. Jadi mereka harus mengenal industri itu seperti apa, ya. Kita mengenal prosesnya ini, ya. Begitu kita mengenal prosesnya, kita bisa mendefinisikan solusi yang bisa kita berikan ke mereka, ya. Jadi dalam hal ini data yang pengenalan terhadap data itu sendiri itu adalah hal yang sangat signifikan untuk maju ke proses selanjutnya. Nah, begitu masuk ke proses selanjutnya, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita mengelola data itu sendiri untuk menjadikannya suatu informasi ke orang-orang yang membutuhkan data itu. Dan orang-orang yang berkompeten terhadap data itu akan mengambil suatu kesimpulan dan keputusan terhadap proses itu sendiri. Apakah proses itu layak dalam waktu yang sangat cepat, ya, apakah proses itu layak kita lanjutkan atau apakah proses itu harus kita improve untuk saat ini juga. Jadi dari sini yang kita minta dari suatu output dari perguruan tinggi itu untuk mensupport proses flow ini adalah, ya, bagaimana mereka benar-benar mengerti core terhadap data itu sendiri, bagaimana mengelola data itu sendiri, bagaimana mengubah data itu sendiri menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Karena banyak hal di sini, ya, untuk implementasi ini adalah satu-satunya peluang yang kita miliki, yang dimana kita punya strong point untuk bersaing terhadap kompetitor-kompetitor yang ada dari luar. Contohnya dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina, ya. Kenapa ini area yang bisa kita masuki? Karena ini belum masuk ke area mass production. Jadi cost yang ada di sini dan skill yang mereka miliki, kita masih bisa gain dengan mereka. Jadi ini area-area implementasi menuju 4.0 ini yang bisa prepare, ya. Kalau kita punya seperti yang dibilang Pak Dhani Barus dari awal, bahwa kalau kita punya man yang siap untuk ini, kita bisa menang di sini. Dan ini adalah akan memperbuat suatu proses itu menjadi lebih sederhana dan lebih efisien. Karena apapun hal yang kita inginkan dalam industri 4.0 ini adalah cost, efisien, quality, dan tepat waktu. Nah, itu 3 poin yang ini harus dicapai dalam sistem ini. Nah, jadi kembali ke data mungkin, ya, dari segi data yang kita mesti ambil di area ini, ya. Bagaimana mengenali data itu adalah mungkin hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mengambil data. Dan untuk mengambil data, suatu orang IT enggak akan melakukan sendiri. Jadi dalam hal ini dia akan kerjasama dengan
disiplin-disiplin ilmu yang lain yang berhubungan dengan konversi parameter, baik itu dari misalnya parameter tegangan listrik, parameter vision, parameter energi ya dari para ekonomi yang lain, dan data itu akan kita masukkan ke server. Ya. Data itu data yang akan kita olah menjadi suatu informasi ya untuk mengambil keputusan. Nah, jadi pada strong point di sini yang mesti kita persiapkan dari sistem kita adalah bagaimana mengenali data itu sendiri, dan itu adalah kendala terbesar dari lulusan-lulusan yang kita terima di sini ya. Bagaimana mereka mengenali data, bagaimana mereka mengkualifikasi data, bagaimana mereka memvalidasi data. Nah, karena data banyak sekali data yang kita terima di industri, di proses yang harus kita filter dulu dan harus kita kualifikasikan. Nah, dari sistem itu tadi baru kita bisa membuat desain tabel database ya, yang bisa akan mencapai level big data ke depannya. Tapi saya nggak akan move ke big data di sini. Saya akan tetap fokus di data yang kita bisa prepare untuk menciptakan suatu sistem yang bisa memberikan informasi yang benar terhadap pengambil keputusan. Nah, setelah data itu tadi ya, bagaimana tim kita juga menyiapkan dan menyediakan sistem untuk menampung data itu sendiri, men-setup di servernya. Nah, jadi di sini setelah data diambil dari server, bagaimana kita akan menyajikan data itu sendiri terhadap para pengambil keputusan. Strong point-nya di sini adalah base daripada knowledge dari IT itu sendiri adalah hal yang mesti dikuasai oleh tim kita ya. Bagaimana kita akan move dari bagaimana kita bisa ikut memastikan bahwa kita ikut pada saat move dari industri 3.0 ke 4.0. Jadi itu poin-poin yang saya majukan di diskusi kita ini ya. Saya juga nggak banyak bisa memberikan banyak masukan, cuman saya menceritakan situasi-situasi yang ada di hadapan kita dan apa-apa aja skill yang kita butuhkan untuk bersaing di kompetisi yang ada saat ini. Ya, jadi di Batam untuk saat ini ya, area yang ada itu pemainnya sangat sedikit. Saya salah satunya dan ada kompetitor satu lagi lulusan dari Surabaya. Ya. Dan untuk yang lain itu rata-rata supply dari Malaysia dan dari Singapura dan dari Cina. Atau dari base dari industri itu sendiri, dari induk organisasinya. Jadi kalau kita punya kekuatan, punya tim yang kuat, ini bisa kita masuki area-area ini. Dan itu sangat tergantung terhadap kesiapan daripada lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu sendiri. Kalau dari saya ya nggak banyak yang saya informasikannya, tapi itulah hal yang kita butuhkan di industri sendiri. Demikian Pak Moderator. Iya, terima kasih Pak Ginting yang sudah memberikan beberapa masukan tentang bagaimana dunia industri saat ini, di mana kita memang sudah memasuki revolusi industri 4.0, tetapi menurut para praktisi, khususnya Pak Ginting yang memang seorang praktisi yang ada di Batam, kota industri, mengatakan bahwasanya kita masih stuck, ya, masih stuck di revolusi 3.0. Wah, ini merupakan sebuah tantangan ini bagi kampus Teknik Newman sebagai kampus IT. Bagaimana kita akan mempersiapkan lulusan kita sehingga industri itu siap untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Salah satu yang sangat menarik tadi dan juga menjadi concern bagi kita, bahwasanya para pemain industri atau para pemain teknologi, proyek-proyek di Batam itu adalah masih kebanyakan dikuasai oleh luar negeri. Hanya Medan dan Surabaya alumninya yang sudah ikut berkompetisi di Batam. Dan salah satunya adalah Pak Sejahtera Ginting. Jadi saya kira Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, ini akan menjadi
tantangan juga bagi kita, bagi STEMIK Newman, bagaimana kita menyongsong ini, mempersiapkan alumni kita, mempersiapkan kurikulum kita agar ke depan alumni kita ini siap untuk menjadi kompetitor, maju bersama Pak Sejahtera Ginting yang memang saat ini juga sudah menjadi salah satu manajer di sebuah perusahaan yang dia dirikan sendiri. Ya, jadi untuk itu mungkin waktu kita masih ada beberapa menit lagi sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi yang ketiga. Barangkali dari kita semua, para peserta FGD ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau didiskusikan dengan Pak Ginting terkait dengan hal-hal yang perlu kita lakukan, ini kami persilakan. Ayo, kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen semuanya ya, kemudian para undangan kami, mitra kami, ada dari BPR Future Podi, ada juga dari percetakan toko buku Abdi Karya yang saya lihat sudah hadir. Ayo, siapa saja, mari kita berikan pertanyaan kepada narasumber kita untuk bisa kita selanjutnya kita diskusikan. Kami persilakan. Mungkin bisa di-stop presentasinya ya, Pak Ginting. Ya, kami persilakan, Bapak Ibu. Ini Bu Miska Tarigan, salah satu dosen dari STEMIK Christian Newman Indonesia dan juga PhD candidate. Ya. Lanjut Silakan, dulu Pak, saya masih mau lihat dulu. Oke, ya mungkin sebelum yang lain memulai, barangkali Pak Ginting ya, ada beberapa juga pernah Pak Ginting ini tawarkan proyek kepada saya, dan saat ini juga kalau tidak salah, barangkali ada beberapa hal yang bisa kita kerjasama antara STEMIK Christian Newman Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. Barangkali ke arah manakah ini Pak Ginting, kira-kira arahnya? Proyek-proyek seperti apakah yang bisa kita follow up ya untuk menjadi sebuah kerjasama antara kampus STEMIK Newman dengan perusahaan Pak Ginting Global. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saat ini ada beberapa partner ya yang banyak itu untuk implementasi, yaitu tadi konversi dari 3.0 ke 4.0. Bagaimana mengambil data ya dari sistem mereka yang existing, yang hanya mungkin masih di level 2.0 ya, bagaimana kita convert ke 4.0. Nah, itulah salah satu yang sering jadi pertanyaan bagi pelaku industri. Karena kalau mungkin PLN Pak bisa jadi mungkin seperti yang Pak Dhani baru tadi bilang ya, mereka transformasi sangat cepat. Tapi ada beberapa perusahaan besar di dunia yang sampai saat ini belum ready untuk move. Nah, contohnya saja bagi sederhananya seperti saya pernah bekerja di Honeywell, itu termasuk salah satu perusahaan Fortune 500 ya, salah satu perusahaan yang sangat bonafit. Tapi ada sistem mereka yang masih dibangun di tahun 1980. Jadi saat ini sistem itu udah berumur kira-kira 40 tahun. Dan itu nggak ada interkoneksi data, dan nggak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengambil data. Jadi konversi-konversi seperti itulah yang diharapkan oleh pelaku industri saat ini, karena secara desain itu nggak worth it lagi untuk diredesain ulang proses itu, tetapi mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap customer untuk mensuplai produk itu sampai waktu yang mungkin sudah mereka komitmen, ya, sampai mungkin 2030. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin akan kita lakukan kerjasama Pak. Dan satu lagi, untuk mengkonversi, ya, untuk melingkan interkoneksi antara lain proses. Antara lain proses, dari satu proses ke proses yang lain, bagaimana memastikan suatu produk itu udah melakukan semua, udah melewati semua proses, dan memenuhi kriteria yang diminta oleh proses, hingga customer mereka menerima barang yang benar-benar sudah terkualifikasi di proses. Nah, itu adalah hal peluang yang bisa kita kerjasama untuk saat ini, Pak. Demikian, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi kami punya besar harapan ini, karena tahun ini juga kami akan meluluskan beberapa orang alumni yang tentu saja ya sudah kami didik sedemikian sehingga memiliki kualitas yang bisa Bapak coba gitu ya, kira-kira ya. Kami siap, kami akan pertaruhkan ini nama kami untuk mahasiswa kami. Jadi demikian juga Pak, saat ini kampus STEMIK Newman sudah menuju ke kampus Merdeka Belajar.
Jadi mereka juga akan memerlukan tempat untuk melakukan magang. Saya kira ke depan apakah Pak Sejahtera selaku orang yang sudah lama di magang, banyak perusahaan yang sudah dilalui ya, sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan. Apakah ada kesempatan untuk mahasiswa kami untuk bermagang di Batam, kira-kira peluangnya Pak Ginting? Kalau untuk magang Pak, itu peluang ada Pak. Kita bisa kerjasama untuk magang ya. Karena saya lihat juga magang itu adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengenal industri sendiri, dan pengenalan industri sendiri Pak, kalau kita bisa melingkan dia direct ke proses sistem analisis dari data itu sendiri dari satu industri, merupakan strong point yang bisa dia bawa pulang ke kampus untuk informasi bagi rekan-rekannya Pak. Demikian saya kira. Oke Bapak Ibu, mungkin masih banyak ini yang bisa kita diskusikan dengan Pak Sejahtera ya, khususnya tadi bidang big data, di mana bagaimana mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh konsumer kita. Jadi barangkali STMI Christian Newman sebagai kampus IT ini merupakan tantangan yang sangat besar ini, peluang sangat besar yang bisa kita gunakan untuk membuat satu mata kuliah ya, dan bukan hanya satu barangkali ya, beberapa mata kuliah nanti yang berhubungan dengan big data analitik ya. Jadi barangkali ini. Ada lagi Bapak Ibu atau mahasiswa di kolom chat, saya lihat juga belum ada. Mungkin saya Pak. Ya silakan Ibu Jenny. Sedikit mungkin karena saya juga ada membawakan mata kuliah sistem informasi manajemen. Ya. Dan di sini saya melihat memang ada beberapa mahasiswa kita yang masih belum terlalu ini dengan data ya. Padahal tadi dikatakan Bapak Ginting bahwa yang namanya di perusahaan, apalagi industri yang menuju dari 3.0 dan ke 4.0 ini sangat membutuhkan banyaknya perubahan big datanya di situ, bisa menjadikan informasi. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa nih, jadi mungkin kami dosen nih meminta ini petunjuk kepada Bapak Ginting biar bisa ngasih masukan nih, gimana sih sebenarnya, apa sih poin-poin yang terpenting nih terhadap pemrosesan data ini sehingga mereka lebih semangat lagi dalam mempelajari, terkhususnya mungkin di bagian data terdistribusikah atau apakah yang paling terpenting, sehingga juga kita Newman ini juga bisa nanti memasukkan mata kuliah yang, karena kita berbicara masalah revisi mata kuliah di kali ini yang menuju kampus Merdeka Belajar dan menuju juga era industri 4.0-nya, sehingga kita juga bisa memperbaiki kurikulum kita ke depannya, karena jujur juga kami sebagai dosen juga masih belum bisa menerawang nih ke depan gimana sih sebenarnya yang dari 3.0 ke 4.0-nya gitu, apalagi kalau mahasiswa gitu. Mohon bantuannya kepada Pak Ginting. Terima kasih Pak. Ya silakan Pak Ginting, ini yang bertanya ini Bu Ginting ini ya, jadi biar kamu tahu. Silakan. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Moderator ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara tentang big data Bu ya, kalau kita lihat di industri itu, big data itu adalah suatu sistem yang melingkan antara permintaan customer, proses produksi dengan material di sistem supply mereka sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang big data itu adalah suatu sistem yang benar-benar udah kompleks Bu. Jadi bagaimana misalnya suatu industri menentukan berapa material yang bisa dia proses untuk tahun depan berdasarkan tren yang ada sekarang, permintaan yang ada sekarang. Jadi kalau untuk industri sendiri yang dibilang movement dari 3.0 ke 4.0 itu belum sampai ke level itu. Jadi mereka nggak akan mau berani melingkan, sampai sekarang belum akan berani melingkan antara customer demand dengan proses. Karena proses itu sendiri kan cost ya, jadi direct link mereka nggak akan berani. Jadi yang mereka lakukan saat ini adalah bagaimana memastikan antara demand yang udah masuk di inquiry ya dari customer dengan output. Jadi itulah 4.0 yang mereka poin saat ini. Tapi kalau secara sistem, link dari customer demand mereka belum berani. Jadi apa yang bisa kita masuki dengan data di situ adalah
data, bagaimana kita ngambil data ya. Sekarang kan sistem untuk material udah banyak itu ya, semacam SAP, apa gitu ya, Oracle gitu ya. Itu data-data itu semua kan input ke sistem data mereka sendiri untuk mengelola proses. Nah, proses itu sendiri datanya banyak di dalam. Ada kapasitas mesin, ada berapa mesin yang mereka punyai, ada berapa waktu yang mereka butuhkan untuk memproses suatu part dari nol hingga jadi output. Ada lagi berapa manpower mereka yang tersedia hari ini. Nah, jadi itu adalah data-data yang masuk ke sistem itu sendiri. Itu belum data dari sistem yang berhubungan dengan quality, Bu, semacam testing ya. Di situ parameternya banyak. Jadi itu juga mesti link ke sistem itu sendiri menentukan misalnya yield mereka ya, kapasitas proses mereka, menentukan berapa yang mesti mereka masuk ke depan agar output di belakang itu akan memenuhi permintaan customer, demikian Bu. Jadi data-data itu tadi mereka harus bisa mengkolek data itu sendiri, memastikan data itu benar, memastikan data itu ketempatkan ke tabel yang benar dan memprosesnya. Dan bagi yang memproses mungkin suatu saat bukan orang IT lagi, mungkin udah orang purchasing. Tapi kalau IT bisa menyuplai data seperti itu ke dalam sistem, ya mungkin adalah nilai lebih dalam sistem 4.0 yang akan kita tuju gitu. Nah, demikian, Bu. Ya, bagaimana kira-kira Bu Ginting? Nah, ini Pak Ginting dan Bu Ginting ini sudah terjawab, Bu? Udah Pak, mungkin kita di sini lebih harus mengenalkan lagi nih ke mahasiswa nih betapa pentingnya mata kuliah untuk database ini tuh kan Pak, biar bisa lebih dikembangkan lagi yang tadi dikatakan Pak Ginting, biar nanti kita juga bisa lebih ke perusahaan-perusahaan industri yang bisa kita kerjasama gitu. Begitu dia Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang mau tidak mau bahwasanya konten mata kuliah kita nanti ini harus kita fokus ke data analitik ya. Mungkin tadi kombinasi antara Internet of Things dengan Big Data ini mungkin akan bisa nanti dimanfaatkan oleh industri-industri di Pulau Batam khususnya dalam rangka mensupport mereka dalam hal automation. Jadi memang betul-betullah satu peluang yang memang kita lihat ini bagi STEM Newman, bagaimana bisa mempersiapkan ini. Bagaimana meramu bumbu-bumbu racikannya sehingga masakan itu nanti menjadi suatu masakan yang enak untuk dikunyah oleh para industri, ya, para industri tempat lulusan kita ke depan akan bekerja. Sebelum saya serahkan nanti ke Pak Ginting untuk memberikan kata apa namanya sebagai saran ke STEM Christian Newman Indonesia. Mungkin di sini ada hadir Pak Pendeta Eki Tarigan. Mungkin ada bisa satu dari kamu. Apakah pertanyaan atau saran kira-kira Pendeta? Sudah mantap Pak Semiring. Iya, Pak. Jadi dengar saja dulu. Saya menikmati pembicaraan kita. Ya. Siapa Pendeta? Siapa Pendeta? Jadi STEM Newman akan tetap berusaha untuk memajukan, memperbaiki kurikulumnya, sehingga nanti juga ini akan sangat relevan dengan calon-calon mahasiswa yang segera akan bergabung dengan STEM Newman dari BPR Future Body. Ya mungkin Ibu Pendeta Vera dari Abdi Karya, Bu, ini barangkali ada pertanyaan atau sumbangsih saran, apa kira-kira yang ingin kita bangun ke depan sehubungan dengan revolusi industri 4.0 tadi yang masih menunggu apa namanya tenaga-tenaga profesional untuk menyongsongnya ke sana. Ya, jadi kalau memang tidak ada, jadi memang waktu kita juga sangat terbatas ya, apalagi ada narasumber yang ketiga nanti ini dari alumni yang akan kita dengarkan juga paparannya. Nah, mungkin nanti di sesi-sesi demikian juga nanti bisa kita lanjutkan diskusi. Namun apa yang sudah diberikan oleh Pak Sejahtera Ginting selaku praktisi di industri yang sudah lama berdomisili di Pulau Batam dan sudah melalang buana ke berbagai-bagai industri di
muka kuning ya, di muka kuning Batam, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami, Pak Ginting, STEMIK Newman. Apa kira-kira dari segi pengalaman Bapak sebagai alumni Politeknik USU juga, mungkin selama di industri, kira-kira mata kuliah apa? Mata kuliah yang perlu kami masukkan di dalam mata kuliah STEMIK Christian Newman Indonesia. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Pak Ginting. Kalau untuk mata kuliah, Pak, ya pada dasarnya, Pak, semua mata kuliah yang ada sekarang di perguruan tinggi itu ya, kalau mahasiswanya benar-benar implementasi dan belajar, saya pikir itu sudah cukup untuk bekal ya. Jadi untuk revisi ini untuk menyesuaikan dengan permintaan yang baru. Tapi yang paling penting itu apa yang ada di perguruan tinggi sekarang, mereka harus sudah bisa menguasai sebelum masuk ke industri sendiri. Jadi kalau mereka sudah menguasai itu, peluang itu pasti ada, kesempatan itu pasti ada. Ya. Walaupun mungkin bukan ke perusahaan besar, perusahaan kecil, integrator ya, dan jangan kita lupakan sekarang, Pak, yang paling banyak sekarang dibutuhkan itu adalah integrator. Integrator itu adalah part dari industri 4.0 itu sendiri. Ya, siapakah integrator itu? Integrator itu orang-orang yang mengintegrasikan mesin-mesin, equipment, tools itu tadi ke sistem itu, Pak. Nah, jadi itu peluang yang sangat besar dan bisa independen saat ini. Nggak perlu kita bekerja di perusahaan besar untuk masuk ke area itu ya. Dan untuk area yang saya kecimpungi sekarang ini, Pak, ya, untuk memenuhi customer itu, satu hal yang perlu selalu saya tanamkan di dalam saya sendiri untuk memenuhi permintaan customer itu adalah selagi cost-nya masuk, semua proses itu bisa kita kerjakan. Nah, itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Ginting atas paparannya dan juga waktunya yang saya tahu kesibukan di Batam adalah sangat tinggi, tapi demi kampus kita, STEMIK Christian Newman Indonesia, Pak Ginting juga sudah meluangkan waktu untuk dapat memberikan pendapat, ide, sharing teknologi, ya, sharing knowledge, sehingga nanti kampus kita, kampus STEMIK Christian Newman Indonesia, yang memang adalah kampus GBKP, dan kami juga sering mengatakan bahwa Newman itu adalah kita, sehingga peran serta dari para jemaat-jemaat GBKP, orang Karo, ini akan sangat terus kita perlukan untuk mendongkrak kualitas atmosfer akademik, proses pembelajaran di kampus kita tercinta. Terima kasih Pak Ginting, salam buat anak kami, buat kempu kami di Batam, dan juga semua saudara, Iman ya, Imanta Ginting, dan juga teman-teman alumni-alumni Politeknik Negeri Medan, yang juga saya kira sangat banyak di Batam. Semoga apa yang sudah kita berikan ini dapat kita persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Kembali saya serahkan kepada Ibu MC, Ibu Caca. Silakan Bu Caca. Ya, baik, terima kasih Pak. Kita akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Bapak Sejahtera Ginting. Boleh dibantu Pak? Kami dari sini. Oke, boleh Bu Caca. Jadi kalau orang Karo biasanya kan kamerban kata-kata, nah ini kira-kira Bu Caca. Oke. Aku nyerahkan saya. Ini ijazahnya sudah ada di depan kita. Kamerban kata-kata naman kalimbu gunta ginting mergana ya. Aku nak beruge, boleh. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sejahtera Ginting yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat di Kota Batam untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman langsung bagaimana mengenai dunia perindustrian di Kota Batam. Kami hanya bisa memberikan sertifikat dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Pak. Kami doakan Bapak dan seluruh keluarga sehat selalu dan semakin sukses di dalam pekerjaan. Terima kasih, Pak. Kami ucapkan dari STEMIK Christian Newman Indonesia. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sesi 2 kita sudah selesai dilaksanakan.